penegak hukum ini mau tukar kepala dengan saya, Somad ditangkap, saya menyerahkan diri kepada bangsa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudaraku ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga yaumil tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat seru ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini ada sebuah cuplikan video kembali ya dari seorang pendeta mantan ustadz penista agama sang DPO, yakni si Abah Udin ini, pendeta Gadungan. Dalam kesempatan ini terlihat ya si Abah Udin ini memelas kasihan kembali merengek ingin pulang, tetapi dengan ada satu syarat yang gila menurut kami ya. Nah baiklah sahabat Sriwan Filah, mari kita simak cuplikan video dari si Abah Udin ini ya, yang menginginkan dan akan pulang ke Indonesia menyerahkan diri. Cukup sudah untuk membantah ini. Dan saya minta bagaimana penegak hukum ini mau tukar kepala dengan saya, Somad ditangkap, saya menyerahkan diri kepada bangsa Indonesia, bangsa yang saya cintai. Kalau demikian terus keadaannya, saudara-saudara, sumber kekacauan di kalangan masyarakat umat beragama itu adalah mereka sendiri. Dan kalau Anda membaca 100 ayat saja dari 300 itu, Anda akan geleng-geleng kepala. Tidak mungkin ini dari kitab suci, tidak mungkin ini adalah suara dari Tuhan, tidak mungkin. Kalau bukan, itu adalah mentalitas bangsa. Nah itulah sahabat Ikhwan Fillah cuplikan video si Abah Udin ya terbaru, yang mana dia akan pulang, akan atau ingin ya, menurut kami dia itu ingin pulang. Karena apa? Ya sudah jelas, karena dia sudah tidak betah di luar negeri, karena tidak ada lagi yang menemani, karena ditinggalkan oleh anak istri juga hartanya. Nah sahabat Ikhwan Fillah, sangat kocak sekali ya. Sebenarnya Abah Udin ini ya sudah tidak betah tinggal di luar negeri sebatang kara. Tetapi dalam cuplikan video tersebut si Abah Udin ini akan pulang dengan satu syarat. Ya siapa lo ya kalau begitu. Dan juga syarat yang diminta oleh si Abah Udin ini sangat mustahil menurut kami. Karena si Abah Udin mengatakan akan pulang dan menyerahkan diri kalau ya tukar kepala. Kok bisa? Dan juga dia sangat ya tidak suka mungkin kepada Ustadz Abdul Somad ya. Dia mengatakan bahwa dia akan pulang menyerahkan diri kalau tukar kepala Ustadz Abdul Somad ditangkap, juga si Abah Udin akan menyerahkan diri. Mungkin dia pikir ya enak di sel tahanan, enak di penjara. Walaupun sebatang kara ya, tetapi makan ya dijamin pasti makan. Nah sahabat Ikhwan Fillah, tetapi kalau kita melihat sepak terjang dari si Abah Udin ini ya, yang sering kali menista agama Islam, menghujat dan menghina Nabi juga Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah jelas bahwa si Abah Udin ini termasuk DPO dan juga sudah dicap sebagai tersangka. Sedangkan Ustadz Abdul Somad beberapa kali dilaporkan hanya penyelidikan saja dan tidak ditetapkan sebagai tersangka. Jadi ini sangat mustahil menurut kami apa yang diinginkan si Abah Udin ini. Jadi jelasnya si Abah Udin ini sudahlah ingin pulang karena sudah tidak betah, sudah tidak ada yang menemani di luar negeri itu. Tetapi syaratnya yang diminta itu Abah Udin sangat ya mustahil menurut kami, karena sudah terbukti bahwa Ustadz Abdul Somad setelah diperiksa itu tidak terbukti melakukan kesalahan. Sedangkan Abah Udin ini yang melakukan kesalahan penista itu ya mukhatabnya kan orang-orang Islam, bukan hanya orang Kristen saja. Sedangkan Ustadz Abdul Somad dalam forum pengajiannya itu, waktu beliau mengatakan bahwa ada jin kafir di balik salib itu, ya forumnya umat Islam sedang ta'alimun alim ya, sedang belajar dan sedang mengajar. Jadi ini sangat aneh sekali. Si Abah Udin ini ingin pulang, kalau pulang ya mending pulang saja, tidak perlu meminta syarat macam-macam. Kalau sudah tidak betah, tidak terjamin makan di luar negeri sana, memang baiknya dia pulang saja dan menyerahkan diri ke pihak yang berwajib ya, masuk ke dalam sel tahanan. Nah, sebelum inilah aneh sekali ya.
semakin hari apa yang disampaikan oleh si Abah Audi ini semakin terlihat bahwa Abah Audi ini ya sengsara di negara itu ya. Alhamdulillah. Nah itu sahabat Subhanallah, semoga menjadi pelajaran bagi kita semua dan juga para penista, penghina, penghujat agama Allah Subhanahu wa taala agar tidak berani lagi melakukannya. Dan juga sahabat ikhwanillah, penting bagi kita yang meyakini bahwa ayat Al-Quran 6666 ayat itu sudah terjamin akan keaslian, akan kemurniannya. Itu adalah wahyu Allah, firman Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah ada perubahan lafaz atau kata dan juga penyalinan kata dengan kata yang lain seperti kitab-kitab ya agama lain, seperti kitab agama si Abah Udin ini ya. Nah anehnya si Abah Udin ini mengatakan bahwa 100 ayat itu orang muslim bisa geleng-geleng. Buktinya para ustadz, para guru-guru kita, mereka baik-baik saja. Karena apa? Meyakini itu adalah kitab suci dan paham akan asbabun nuzulnya. Dan sedangkan si Abah Udin ini tentang ayat-ayat Al-Quran, kitab suci kita, itu hanya mencomot-comot dan ya membelok-belokkan makna seenaknya, menafsirkan makna seenaknya. Kita bisa paham apakah benar ide itu seorang ustadz, seorang mantan ustadz yang pernah mengajar di pesantren, atau hanya pembantu ustadz saja yang mengajar sesuai dengan kitab yang dibacanya tanpa pengetahuan apa yang ada dalam pikiran otak Saifuddin Ibrahim ini. Aneh sekali ya, 100 ayat yang dia katakan, yang dia minta ya, oh maaf 300 ayat ya, 300 ayat yang dia minta harus dihapus. Padahal itu sudah disepakati oleh ulama, oleh orang-orang Islam bahkan sedunia. Sudah dipak dimanapun negaranya, apapun orangnya, maka Al-Quran tetap sama saja. Sedangkan si Abah Udin ini bukan hanya menantang orang Islam yang ada di Indonesia, tetapi orang Islam sedunia. Karena itu sudah penistaan dan ia disebut penghujatan. Karena disebutkan agama Islam itu karena mengkaji kitab suci Al-Quran itu menjadi teroris, karena Al-Quran itu mengajarkan umat Islam untuk berlaku jahat, teroris. Alhamdulillah, ini sudah parah sekali apa yang dilakukan oleh si Abah Udin. Makanya dia itu termasuk DPO sekarang ya, tersangka, sudah cap tersangka. Apabila si Abah Udin ini menyerahkan, apabila si Abah Udin ini ia pulang ke Indonesia, dia akan langsung masuk ke sel tahanan. Itulah insya Allah. Sedangkan ya pembina si Abah Udin kembali lagi ingin ditangkap dulu Ustadz Abdul Somad, baru dia akan menyerahkan diri. Iya, tidak penting. Karena apa? Sudah terbukti Ustadz Abdul Somad tidak salah. Yang ingat, sahabat ikhwan fillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Quran, dan Allah pula yang akan menjaga Al-Quran itu. Termasuk dari perbuatan seperti si Abah Udin ini, Allah akan jaga Al-Quran ini. Itulah penting bagi kita sebagai akidah, sebagai keyakinan untuk kita sebagai muslimin. Mungkin hanya itu yang kita bisa simak, yang kita bisa komentar dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.